wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan lomba ini walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 melalui daring. Salawat beserta salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang lurus, jalan yang menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri Tilawah Dai Tafsir, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Zahra Siregar, saya dari SMA Negeri 1 Plus Motauli Pandan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Dai Tafsir yang berjudul Wiyata Tunas Bangsa. Pada saat ini, hampir dari seluruh pelajar yang ada di Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar, di mana sudah tidak lagi mementingkan ilmu pengetahuan demi masa depan yang cerah. Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh melalui sistem proses pendidikan, di mana proses meningkatkan kapasitas dalam diri dari satu level ke level berikutnya. Sayangnya, tidak semua generasi muda sadar akan pentingnya dunia kehidupan pendidikan ini. Mereka lebih menyukai hal-hal yang mereka rasa membuat diri mereka lebih nyaman. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, ya'lamu, dan ilman, artinya mengerti sesuatu. Ada juga kata lain, allama, artinya memberi tanda dan petunjuk. Dalam hal ini berarti ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan suatu usaha sadar dalam diri manusia, di mana untuk mencari, melacak, dan meningkatkan pemahaman terhadap segala hal dari berbagai segi di alam Indonesia, di alam dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya, selain mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran, kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah agar kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesuai dengan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan suatu surah yang menjadi dasar hukum bahwa semua muslim yang ada di muka bumi hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Mengapa wahyu yang pertama kali turun itu membahas membaca dan ilmu pengetahuan? Karena sebelum melakukan suatu ibadah, kita dituntut harus memiliki ilmu agar tata cara untuk melakukan suatu ibadah tidak salah sehingga mendapatkan dosa. Indonesia, negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama muslim. Dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satupun wilayah yang penduduknya tidak ditempati oleh agama muslim. Oleh karena itu, kita sebagai generasi cahaya Islam Indonesia harus memajukan negara ini dengan cara menuntut ilmu.
Kita harus membuktikan di mata internasional bahwa negara yang memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia bisa maju dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun dalam berbagai bidang lainnya. Perlu kita ingat, R.A. Kartini, wanita yang suka larut dalam sifat ayahanda, berjuang merangkai pendidikan demi wanita Indonesia. Budi Utomo, organisasi yang beranggotakan pahlawan-pahlawan dari berbagai daerah, berjuang merangkai cahaya generasi Indonesia. Bagaimana agar kehidupan seperti sekarang ini tidak terdapat lagi istilah pendidikan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dibangun oleh beliau, di mana terdapat 3 semboyan: Ingarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dan beliaulah yang membangun pendidikan. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa di samping keindahan alam dan seni budaya, Indonesia dapat dipersatukan oleh pelajar-pelajar yang berprestasi. Contoh kecilnya, ketika seorang pelajar menang di tahap pertama, kemudian lanjut ke tahap kedua, tentunya ia akan bertemu dengan siswa-siswa yang berasal dari berbagai daerah. Akan terjadi interaksi sosial yang menghasilkan suatu koneksi. Ketika nantinya berpisah, mereka nanti juga akan melakukan interaksi, baik itu semi langsung melalui media elektronik dan media canggih yang sekarang kita kenal dengan kata handphone. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk menjalin tali silaturahim yang baik antara sesama. Sebagaimana pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yashawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan. Mereka takut kepada Tuhannya dan takut terhadap hisab yang buruk. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda Indonesia dan generasi cahaya Islam harus bisa memajukan negara ini dengan cara menuntut ilmu. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan memajukan negara kita ini? Dan ketika kita telah mendapatkan hal itu, kita harus tetap istiqomah dan berserah diri kepada Allah, karena hanya kepadanya lah tempat kita kembali. Sekian dari tafsir yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.